150 bersih budak di majlis dapat apa. Kadang-kadang kita dapat aku sudahlah majlis itu kok cukuplah seminggu apa nak setiap hari ni. Ada yang macam itu. Kadang-kadang maaf bukan dari kita untuk kita. Kadang-kadang dia mertua kita yang khawatir tengok kita ni ke majlis terus, dan dia fikirnya kalau waktu-waktu yang digunakan majlis digunakan untuk dagang online di rumah banyak masuk. Ada kadang-kadang macam-macam orang yang akan mematahkan semangat kita. Hati-hati jangan kau terhalangi oleh hal-hal yang seperti wala yasuddanaka antilabi khauful ikisad dahrul gilabi ma'at tara min gilati masaid. Tidak banyak membantu kita, tidak banyak kita buka majlis ini, banyak kita ni alhamdulillah di daerah kita ni ada sebagian ikhwan kita nak buka majlis perjuangannya luar biasa ya Pak. Nak buka majlis perjuangan luar biasa. Buka majlis banyaklah yang sudah untuk apa banyak di komplek di rumah tu. Datang dapat wong limo datang lagi. Wong limo datang ustaz dari jauh, limo kadang-kadang terpaksa digundang kawan datang kawannya dari luar. Datang dari kawan dari tempat kampung dia jadi kalau balik kosong kesian di makanan. Ini perjuangan kan. Ya, nak datangkan ilmu dan menjadi ilmu perjuangan kita sekarang masya Allah tabarakallah. Ya, malam ini sudah baca media ada 5 kok majlis. Tinggal yang didatangi, yang hadir di situ bukan sedikit banyak semangat kita tapi ada tempat-tempat tertentu Ikhwan. Kadang kami nanya berapa majlis yang hadir tu? Ya kalau kami paling 15 Ustaz. Biasanya dia 8, kadang 6. Subhanallah. Kadang kita masuk situ masjid itu yang belajar ustaznya duduk di tengah, dua kok kanan, dua kok kiri nyendek, sikok lagi di ujung sana sampai selojok, yang menghadapnya cuma 2. Banyak yang ada macam itu. Tapi masya Allah ustaz sabar aja. Ya. Nah, kadang-kadang kita dicelok, majlis terus majlis untuk hati faedah juga cukup lah sikok beduit kok baik. Tadi orang kan sudah hitung ekon materialis, ya pikirnya duit, dia hitung. Apalagi masya Allah kalau di jualan online paling kami bayar isya'i, maghrib sampai isya paling kami. Dan ustaz paling kami buka majlis maghrib isya juga ustaz kita. Ya untuk kita untuk ayo jadi tajur kau tu majlis tu. Mau kali seminggu jadi anak bini kau tu itu juga kau tu nampung coba kau tu online kau tu jangan tu lah. Bandingnya kita sampai pergi sekolah lagi perikuran. Oh juga masih antok tu. Dia bagus dia bismillah gitu dong. Buka online laku banyak punya duitnya punya tabungan untuk anak sekolah. Kau nak mikir kamu doktrinnya macam-macam. Ya di doktrin kita tidak didukung malah didukung. Daripada kita mencukupi sudah tu anak bini kita. Cuma untuk kita pengen tidak senang juga kita punya waktu kosong digunakan untuk ilmu. Kadang-kadang muncul seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang itu urusannya dulu dunia. Faham dunia sambil amal afidah al-intihai turuqatul mursyidah hatta ghada jumhur turunan biha muran dan daiman bikasbiha. Itu semua karena hukum dunia. Dan dunia itu yang mematikan hati manusia. Ya, kalau berdunia dania hawadith katsirah macam-macam dunia itu mengerikan. Kita lihat sekarang Pak ya. Minta maaf nasihat untuk diri kami kita semua. Yang menciptakan dunia siapa? Allah. Allah dia kata, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan dan melalaikan. Dalam ayat ini Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kamu enggak ada jenazah ni. Baca ke talqin kan? Kadang-kadang pas illa mata'ul ghurur kami bacanya. Tapi kita tidak pernah masuk ayat itu. Tidaklah kehidupan ini kecuali cuma ya, hal-hal yang menipu, hal-hal yang menipu. Nah orang kalau kerja dunia, masya Allah. Dan kadang-kadang dia semakin jauh dari akhir. Yang jelas dunia sama akhir itu seperti seorang ibu dengan putrinya. Kalau inti sampai emaknya tidak bakal kawin dengan anaknya. Kalau inti kawin dengan anaknya tidak bakal kawin dengan emaknya. Agar arti kalau orang sudah ngejar dunia dia tidak bakal dapat akhirat. Kalau sudah sampai akhirat mungkin dunia bakal lepas, tapi dia pasti selamat. Pasti selamat dunia dan akhirat. Faham dunia sambil a'mal abidah ya. Itu kecintaan kepada dunia, baik itu dunia itu dalam bentuk jabatan, kedudukan, kekuasaan, harta, duit dan lain-lain, membutakan mata hati. Al-intihaj itu lugat manusia yang menjadikan kita tak tahu jalan yang lurus itu kemana, jalan yang benar itu yang mana. Kalau orang sudah ukurannya dengan dunia, masya Allah. Bangsa remaja, orang hubung dunia hebat.
Nah, pokoknya bisnisnya hebat. Hanya kamu paksa ke dia biar galak masuk majelis kita ini. Pas sampai di sini, yang dia perhatikan bangunan rumah ini. Kayunya kemudian kalau dijual lampu di lampu, mau cengok asli. Dunia tu lah tetap. Sampai hantar jenazah lah, hantar jenazah. Pas sudah turun, tengok dia besi stainless katil tu. Ini bagus dan sini kelasan. Gimana melanggar ini lupa? Apa dia nak bikin pagar rumah? Bukan musim majid, bukan. Ini ngelasan katil tu bagus, halus, kuat, peluk. Nak nanya ni sama langgar ni. Ngelas di mana? Lupa di mana? Apa dia nak buat pagar rumah? Dia stainless juga. Tidak kata secuil pun urusan akhirat. Majid yang keluar dari Ingo tu tak jadi apa-apa buat dia. Tak kata apa-apa. Tak jadi nasihat sama sekali. Tetap nak dunia tu lah. Dunia tu lah baliknya. Kata kalau sudah terlalu seperti itu, tertutup dia dari kalau jalan kebaikan. Hatta kalau jumhur mu'tanan biha wuran ma'nan daiman bikasbiha. Sehingga orang tersebut ya terfitnah dengan dunia itu, terlalaikan dia semakin jauh dari Allah. Himmatu sa'ya ilaiha wal habbab walau taradda min hawaha bimatab. Yang ada cuma pikirannya, semangatnya cuma harus dunia. Di mana lokak ada nambah, di mana lokak murah, tahu kalau dia. Ya, lokak barang murah di mana sumbernya, di mana grosirnya, tahu kalau. Membernya ada kalau segala macam lah, punya kalau dia. Oh, kalau Intiblis itu tidak dapat member sana, ada membernya. Oh, tahu dia. Ya, kalau Intiblis itu solusi dapat poin 1, dapat kalau solusi dapat poin 5. Tahu kalau ditanya apa, tahu kalau dia. Barang yang belum mentu sudah tahu dia. Bakal model baru lagi dia mentu. Nah, mungkin awal Agustus ini HP model baru, Oppo jenis ini, Nokia jenis ini. Tapi belum mentu, dia belum mentu. Subhanallah, saking hiris, namanya hiris. Hiris terhadap dunia. Oh, macam itu jangan sentuh dengan akhirat, pasti tolak dia. Yang tinggal jatuh akhirat, dianggap begitu dong Allah. Ngeje akhirat. Himmatuhu sa'i ilaiha muhabbab walau taradda min hawaha wal akhtilatab lam yabqa lil ilmi wala lil murtaji fi qalbi hadd lil afrat tamat. Ada sedikit pun secil pun ada kecondongan untuk mendatangi ilmu, mendatangi orang-orang berilmu, cinta kepada para ulama. Nah, kaget itu kapan ada masa kalau dia sudah dapat banyak muskilah, banyak masalah, boleh ke habaib, lagi minta doa memohon biar masalah cepat selesai. Lo biar aku cepat ya bapak biar baca dudukkan hati untuk minta juga, bukan minta doa hidayah bagi, bukan minta jampian, minta baca-baca yang baca ujungnya masih nak udah itu lah masih ya, ujung-ujungnya dunia, ujung-ujungnya duit masih nak ke situ tu lah. Maka ulama kiai datang ke buan-buan juga bukan minta mendekati kepada Allah, masih ujungnya tetap yang apa proyek aku macet tinggi kau datang ke kiai, ke kuburan kiai. Ya Allah, sangat alam kehinanya manusia itu. Ya, alam keburuknya manusia. Jelas-jelas itu waliullah, orang soleh, ulama itu simbol-simbol yang kedekatan kepada Allah. Dia datang mendekati ulama, kiai, habaib, aulia tadi yang hidup atau yang meninggal, tetap tujuannya dunia juga. Alam kehinanya manusia ini, alam keburuknya manusia ini. Wong yang tidak cinta dunia mendatangi ulama kiai untuk dapat akhirat, padahal mereka sedang mencari akhirat. Dekatkan lagi dengan lewat ini, sudah jauh dengan dunianya, datang ke ulama pun tujuannya masih untuk dunia. Lam yabqa lil ilmi wal murtaji fi qalbi haddun li ifrat tama', karena ada ketomaan yang teramat sangat. Kalau sudah punya sifat toma, ikhwan, rakus, pasti akan berambisi. Kalau sudah berambisi, mencari jalan apapun cara biar dapat, biar berhasil. Kalau dia ngasal saya, dia berusaha bagaimana cara biar orang yang menjadi saya ini gagal, hancur, binasa. Itu kalau sudah punya penyakit naudzubillah, berambisi, ngeri ikhwan. Ya, ambisi itu muncul juga di situ, akan muncul rasa hasud, dengki, tomak. Bahkan mereka akan menghalalkan segala cara dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dunia berkesumat di dalam hati mereka. La ilaha illallah lam yaqul lil ilmi wal mutaji fi qalbi hatta bi fawatul tama'. Fa kaifa turja ya akhi najatul man qarana hadhihi sifat? Bagaimana bakal selamat wong yang sifat-sifatnya seperti itu? Ya, ilmu dah ada, cinta sama ilmu dah ada, belajar ilmu dah ada, dunia dan dia yang kediri.
bagaimana dia akan berhasil? La dunia wala akhirat. Man qarna hadhihi sifat, qul li atardu an takuna hakadha. Katakan kepada apakah kau ridho seandainya punya anak, punya saudara yang seperti itu, atau dirimu yang seperti itu? Tentu kau tak bakal ridho. Kita melihat anak kita yang balik-balik tadi hidayah, ikhwan. Ada hidayahnya yang ketika terbuka mata ainul basirah, dia tahu yang mana yang hak, yang mana yang batin, yang mana kekal, yang mana yang akan sirna. Sehingga dia mengikhlaskan merelakan anak-anaknya terjun ngejar akhirat, walaupun dunia tidak ada tinggi-tinggi, yang penting kejar akhirat. Dia yakin kalau sudah akhirat sukses, pasti akan sukses dunianya. Sama seperti perumpamaan ulama, ngejar dunia itu bagaikan nanam rumput, ngejar akhirat itu bagaikan menanam padi. Wong nanam padi, rumput pasti melok tumbuh. Tapi kalau menanam rumput berbuah tange, padi melok tumbuh. Tak percaya jatuh itu bergayu. Lagi nanam kami, lagi rumput melok. Bahkan kita orang yang memang ngejar akhirat, ya tanya lah sama tadi itu, berita rumput itu benci dia. Nah, rumput ini cabutnya. Kenapa? Ini akan merusak kesuburan padi. Akan menjadikan padi itu tidak berbuah dengan maksimal. Ada rumput tadi, cabut di tahan upah, cabut di rumput-rumput. Macamnya kita memposisikan seperti itu. Akhirat adalah bagaikan padi, rumput adalah dunia. Pertama, tidak usah tanam, dia bakal datang dewek. Tidak usah tanam, dia bakal datang dewek. Pun kalau sudah kebanyakan, kalau memang sudah hati kita condong akhirat, macam petani tadi, kalau rumputlah banyak, khawatir dia, dibuangnya, dikeluarkannya. Kenapa? Bisa merusak padi tadi. Tapi kalau itu nanam padi, ada rumput tumbuh, ada sikok dua tak sengaja itu, burung lagi nyambung padi, burung embeh pas terbang yang pada sengaja tumbuh sikok dua cuma tak jingok kadang-kadang. Paca apa dimakan sebiji dua biji itu tak paca apa-apa. Hakata. Baik ikhwan rahimakumullah. Fal ilmu la yu'tahu illa sa'ad wa laysa yu'tahu syuqa'a bu'ad. Ilmu itu tidak diberikan Allah kepada seorang hamba kecuali pasti hamba itu akan selamat, menjadi hamba yang beruntung, berbahagia. Dan walaysa yu'tahu syuqa'a, dan orang yang celaka tidak bakal dapat ilmu dari sisi Allah. Allah akan berikan pada orang-orang yang celaka. Sudah itu Allah celaka, tak mungkin dia dapat ilmu. Orang yang dapat ilmu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta mimman syi'ta kun fi maktasab wal mar'u ma'dudun akhi fi man ahab wal hubbu la yasduqu min dun ittifaq in ta'aita hubbal arbabil wafa dunaka fasduq nahjuhum tulhaq bihim wa nahjuhum masyru'atun fi kutubihim fa'lam biha wa'mal kanal ma nalu min al-ataya habbadal manal. Beliau mengatakan, ikhwan, anta mimman syi'ta kun fi maktasab. Engkau silahkan dengan siapapun boleh kau untuk bergaul, tapi tanamkanlah cintamu kepada ilmu dan ahli ilmu. Kita boleh bergaul dengan siapapun, apalagi dalam kehidupan dunia kita sebagai pedagang, kita punya kawan di pasar, di rekan bisnis, silahkan. Di rekan bisnis kita punya kawan, silahkan. Tapi jangan sampai tidak ada rasa cinta, rasa pengen dekat atau kedekatan yang nyata zahiran wa batin kepada ahli ilmu, orang yang nuntut ilmu. Karena Rasul mengatakan kun liman au muta'an liman au musta au muhibbah mencintai tinggi kau ini. Ya, dengan kesibukan dunia kita yang tak patut kita tinggalkan, mengurusi banyak tanggung jawab kita, dengan tanggung jawab mak bapak kita, anak kita, orang kita yang yatim kita, kalau ngurus bisa. Sehingga kita tidak cukup kalau sekedar berdagang dalam satu posisi, kita juga membuat 3-4 posisi untuk berdagang tadi. Nah, kalau memang posisi seperti itu tidak bisa dihindari lagi, misalnya sempatkan ada waktu untuk duduk dengan ahli ilmu, sempatkan untuk duduk di majlis ilmu, tanamkan cinta sama mereka, ya Pak. Badan kita di pasar, pikir kita di pasar, niatkan sebagian daripada rezeki yang mendapatkan sumbangkan untuk majelis untuk membantu madrasah, pesantren, tahfidz dan lain-lain yang membutuhkan. Cinta kepada mereka, tanamkan cinta, kirimkan hadiah untuk mereka, bantu usaha dakwah mereka, maka di situ kita akan ikut bersama mereka.
Wa anta mimman syi'ta kun fil muqtasad wal mar'u ma'dudun akhi fi man ahab wal hubbu la yasduqu min dun sifat. Dan kecintaan itu tidak bisa dikatakan sungguh-sungguh kecuali kalau di situ nampak adanya kita melakukan, meniru dengan apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Apa yang dia perintahkan kita ikuti, apa yang dia larang kita tinggalkan. Itu baru makna cinta hakiki. Bukan cuma maaf nebeng foto ulama, kiai, habaib, ustaz kita, masya Allah, ya sampai punya 1,5 kali 1 lampau ustaz terus besar hidup di rumah. Tapi apa yang diarahkan tidak kita jalankan, apa yang dilarang kita tidak akan, kita masih kerjakan. Bahkan seorang yang sungguh-sungguh, ya nanti meningkat ini sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita mulai dengan guru dulu. Apa yang dilarang oleh guru kita tidak usah kerjakan, apa yang diperintahkan kita usahakan kerjakan. Bahkan apa yang kita tahu guru kita tidak menyuruh, dalam arti kata ada orang banyak berdatukan, orang banyak ngambil masalah ini ikut terjun dulu, tapi guru kita tidak menyuruh kita, maka kita pun ambil sikap seperti guru kita. Kalau kita memang cinta sama guru kita dari itu, ya apa kalau memang gawe ini bagus berkah, tidak pasti guru menyuruh kita. Walaupun kita saksikan orang sudah banyak terjun ke situ, ya kita lihat guru kita meninggalkan sesuatu hal yang dulu dia pernah duduk di situ, tapi dia tinggalkan ketika kondisi sudah berbeda, sementara orang masih duduk banyak di situ, maka kita pasti akan ikut siapa? Guru kita. Kenapa? Kalau memang di situ masih bagus, masih indah, masih penuh kebaikan, pasti guru tidak akan tinggalkan tempat itu. Paham sampai ke situ, paham dengan isyarat. Bahkan seorang murid yang sidik maqam syekhi, yang benar-benar jujur cintanya sama gurunya, itu bahkan bukan secara zahir seperti ini. Dia akan dapat bimbingan, peringatan, teguran dari gurunya dimanapun dia berada, entah lewat mimpi, bahkan dan suatu hal yang berlebihan. Dia akan mendengar seperti ada suara hatif ketika dia hendak melakukan suatu keburukan. Ada yang nyanyi ke dia, jangan pergi, tinggalkan, mbak. Dia bilang, tak ada suara Habib. Habib dari Palembang, dia lagi di Jakarta. Dia merasa, ya, dia merasa. Kadang-kadang subhanallah ini terjadi benar. Ketika ente lagi susah, ente lagi bingung lagi apa, tahu guru ente nelpon ente nanya apa kabar ente, ente nak ngomong ente tak tersebut dari dia nelpon ente. Itu akan muncul seperti itu ketika alaqah cinta yang hakiki, yang benar-benar antara murid dengan guru. Ya, bahkan ada beberapa yang lalu teman kami cerita tentang sosok habaib yang masya Allah. Jadi dia cinta sama Habib itu luar biasa. Dia ta'alluq, bahkan dia berkhidmat dengan Habib itu. Dia tinggal di kota yang berbeda. Suatu hari dia sama bininya sedang duduk hitung-hitungan duit tentang hutang juta milik mereka. Walhasil hutang itu mungkin pacak terlunasi, tapi duit tak kacil lagi, habis. Begitu dia sedang bingung, bahkan masih ada juga tuntutan walaupun masih belum jatuh tempo. Itu jadi pemikiran mereka, bingung mereka. Begitu dua lagi bini sedang berkacau-kacau mata, kebingungan, nak nangis, tak kuat dengan beban hidup tadi itu. Subhanallah, tiba-tiba ada TM, tahu TM ya? Transferan duit, tak masuk. Ini dengan lagi ada WA, ya bulan itu ada rezeki buat ini, baiklah. Subhan, nangis dua lagi bini. Tahu dia mana guru itu? Boleh jadi memang guru sudah mencapai derajat wali, kasyaf. Boleh jadi hal itu Allah atur seperti itu tepat. Gurunya kebetulan lagi dapat rezeki banyak, teringat sama murid. Kebetulan muridnya memang lagi butuh. Allah yang ngatur. Subhanallah, tambahlah dia cinta sama guru tadi. Ya, kadang-kadang kita diingatkan, kita lalai. Bahkan ada orang tiduran subuh, ya, adzan tak terdengar, capek malam tidur, gurunya datang. Dalam mimpi bangun ke dia, jom, bangun, jom. Pas bangun, mana Ustaz tadi? Tak kata Ustaz tu. Ya, tapi Allah menghendaki seperti itu. Hakalah, dan itu bukan cerita zaman dulu sampai zaman kita sekarang ada. Ya, ala qadar ta'alluq wal hub, ada qadar kesungguh-sungguhan ke cinta kita kepada orang-orang soleh, maka itu akan berkah. Dan itu pun berlaku untuk orang-orang soleh yang sudah wafat. Ya, itu tidak ketemu dengan Habib Malik Nam, tapi itu punya ta'alluq cinta hebat, pasti dia akan mendapatkan satu sir rahasia khusus dari beliau, termasuk Syaibul Hadadah. Ya, siapa pun awliya-awliya yang sudah lama tidak pernah kenal, jangan ke kita apa kita tidak ketemu, yai kita yang belum pernah ketemu. Tapi ada hub, ada cinta, dengan cerita dia tu senang gitu. Bahkan kita atau apa majlis dia punya masjid, dia punya majlis misalnya, sepeninggal dia kita hadiri, walaupun beliau sudah tidak ada lagi. Itu
itu akan muncul karena para aulia, para soleh itu hakikatnya mereka tahu dengan apa yang kita lakukan. وهكذا يا إخواني وأنت ممن شئت أكون بمكتسب أو مدون أخي في من حب والحب لا يصدق من دون اتفاق ini da'at hubban arbabal wafat. Jadi kalau kita cinta, tirulah mereka para salihin. Cinta kepada ulama, tirulah apa yang dilakukan oleh para ulama, apa yang mereka arahkan kita kerjakan, apa yang mereka larang kita tinggalkan. Sampailah pada yang seperti kami sampaikan tadi. Kalau kita tengok guru kita tidak melakukan suatu hal yang lain melakukan, kalau padahal dia mampu tapi dia tidak lakukan, boleh dipertanya, ngapa Ustaz tak ada melok, ngapa tidak melok situ. Ya, kalau kita tengok orang banyak, Ustaz lain banyak, kiai ada situ, tapi guru kita tidak melok. Boleh kita tanya kenapa? Atau tidak usah bertanya, langsung melok, tidak usah melok juga. Karena kita yakin kalau itu suatu hal yang baik, yang bagus, pasti dia akan ikut. Mungkin itu baik, tapi lebih baik kalau tidak ikut. Ada derajat terbaik, ada yang lebih baik, ada yang penting, ada yang lebih penting. Memang itu perkara yang tidak penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, sehingga ditinggalkan perkara ini untuk mengurusi sesuatu yang lebih penting. La ilaha illallah hubbu yasduku min duni ikhtifa in da'aita hubbal arbabil wafa dunaka fasdud nahjuhum fil haqqihim wa nahjuhum masyruhatun fi kutubihim. Ikuti jejak mereka, ikuti langkah mereka. Kalau kau dah dapatkan mereka sudah wafat, kau bisa dapatkan dalam sejarah manaqib kehidupan mereka atau lewat kitab-kitab karangan mereka. Kalau kita dapat sosok sepulan waliullah, mungkin dia punya kitab yang dia karang, kita baik kita baca, kita amalkan sampai dengan kita berguru kepada beliau atau dengar sejarah kehidupan mereka. Itulah faedah kita mendengar hadiri haul ulama aulia, didengarkan tentang manaqib mereka, kita ambil bagian apa yang bisa aku ambil. Sampai pula tu solat Sufyan, sedekahnya sekian, kita dah baca lawan segala sebagian berapa yang kita bisa gawikan. Ya, kita nak sedekah baca, tapi nak tahajud tak baca, nak ngaji Quran banyak tak baca. Ya sedekahnya kita ambil, meniru mereka. Yang kita tak punya duit ini, sedekah tak baca. Betul kiai itu habis yang mampu, dia hobi sedekah, selain dia ulama orang soleh. Maka kita ambil apa yang kita baca. Kita mampu untuk memperbanyak tilawat Quran, kita tiru lewat tilawatil Quran, lewat puasa sunnah, lewat salat sunnah, lewat memberi manfaat dengan apa yang kita bisa berikan. Fa'lam biha wa'mal tanal manal minal ataya habada manal. Maka lakukanlah apa yang kau dapatkan di kitab-kitab mereka, ucapan-ucapan mereka, irsyadat bimbingan-bimbingan mereka, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau harapkan, yaitu pemberian-pemberian yang hebat dari sisi Allah. Wal ilmu la yanfa' min duni amal. Lalu beliau menutup nasihat tentang ilmu. Kalau kau sudah dapat ilmu, sudah banyak dapat ilmu, amalkan. Jangan cuma ilmu dipendam, disimpan, tapi diamalkan. Wa duna ikhlas wa min dunil amal wa dunil ikhlas. Kemudian beramal juga hendaklah dibarengi dengan keikhlasan. Kalau beramal tanpa keikhlasan ya haba, itu sia-sia. Wal khawfu wajib, dan tanamkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahid nafsa, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk melawan hawa nafsu. Wada' hawaha wa khudh biha qasran ila taqwaha. Maka kalau kau mampu dengan ilmu tadi, kau bisa beramal dengan ikhlas dan ada rasa takut. Kalau kau mampu menundukkan hawa nafsu, kata beliau, maka kau akan mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu semua tidak akan kau dapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fil wasiyati bis salatil khamas. Masih ada lagi nadhaman yang beliau bikin, syair yang beliau bikin dengan judul fasal menjelaskan tentang wasiat agar kita memperhatikan salat 5 waktu. Ya, masih ada banyak beberapa judul sini, ada 4-5 judul yang isinya semua syair-syair insyaallah. Ya, secara global kita akan terjemahkan dan kita jelaskan di Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, rahimahullah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari keempat daripada bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Yang mana di depan kita ada hari-hari yang berkah yang kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memperhatikannya. Bulan Muharram sendiri adalah bulan Asyurul Hurum. Ya, bulan Muharram sendiri adalah Asyurul Hurum, bulan yang berkah, yang mana kita disunahkan memperbanyak ketaatan, terutama yang sifatnya ibadah puasa
sunnah. Nah, untuk di bulan Muharram ini kapanpun untuk boleh puasa sunnah, tidak ada larangan sama sekali dari awal sampai akhir, dan memang dianjurkan. Lalu di situ ada 2 hari yang kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa sunnah. Kalau bisa kita kerjakan. Ya, cuma subhanallah kedua tahun ini banyak orang lengah, banyak orang yang tidak tahu, ada juga tahu tapi masih hati pilihannya ditunggunya. Apa maksud kita? Yaitu melakukan, membuat acara-acara di hari-hari tersebut, ya, hari Tasu'a dan hari Asyura. Kebetulan hari Tasu'a jatuh hari Sabtu, hari Asyura hari Ahad. Nah, banyak ada acara, kami tidak perundangan Bapak Ibu, ya, mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka tidak tahu. Ada juga yang tahu, apa tidak mengerti, kami pengen cuma tumbuhan sama Syanu. Karena Syanu ada acara, kami tidak, kalau ketumbuhan sebebarengan maksud tumbuhan saya tidak lemah, masih ini masih walhasil aja milihlah hari Ahad ini, hari Asyura. Ada yang milih hari Tasu'a, beda Jumat, Jumat itu sempit waktunya bla 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 bla, tapi tidak Senin hari kerja. Ya kondisi walhasil, ya, tapi kalau kita tahu kita sengaja kita pilih, itu disayangkan, ya. Itu dalam satu sisi bagi yang mengadakan acara. Tapi kalau kita yang hadir diundang, tidak jadi masalah buat kita. Silakan Anda puasa, hadir itu acara, tidak usah makan. Kecuali kalau yang didapatkan memang saya bakal sangat kecewa. Kecewanya sangat-sangat niat kalau kita tidak makan, tidak minum saat itu. Ya bolehlah kita untuk batalkan. Kalau ajaran Nabi Umar bin Habib Syahab, jangan dari subuh sudah niat tidak ada puasa. Jadi puasa dulu, jalankan puasa itu pas sudah ngadap makanan, kondisi memang menuntut kita untuk makan, karena sebelum itu nawal kan ngawak kan nunjuk kan diduduknya, contohnya kita tidak makan, ya sudah batal deh. Atau kebetulan misal kondisi-kondisi yang lain, mungkin umi kita yang buat hidangan undang kita makan spesial hari Ahad, ya kita diteleponin jam 11 kita sedang puasa, umi kita tidak tahu hari Asyura, masalah sudah sedap sudah undang kita, Udin sini Din, jangan tidak Din, umi lah masakan pindang makanan sate wangi tahu telur sambal, oh jadwal kan sebutnya kalau mie masak ini demi kau, jangan kau datang aja anak bini kau. Yang dia kata kau, mie minta maaf mie, hari ini aku lagi puasa Asyura mie. Kecewa dah, kecewa. Sudah datang rizik puasa kita insya Allah dapat nilai pahala, dapat full. Karena kita pengen kata untuk yang sudah bisa nyenang ke kita tadi, kita dapat imbalan pahala yang besar. Jangan pulang kaki pas sampai suruh makan, pas makan mie aku sebenarnya puasa cuma kalau 2 menit aku jadi batal tuh. Jangan dulu, ya. Itu juga bini kita, kalau bini kita tidak tahu ini karena tadi nah balik-balik ilim tadi, tidak perhatian dengan tanggal Hijriah. Ya, untuk orang yang memang tidak perhatian dengan Hijriah, dia tidak tahu. Dia mengadakan acara ini, ngajakan acara itu begini gitu. Di hari-hari yang seharusnya kita disunahkan untuk maksud saya tidak mengatakan mengadakan acara ini karena kebodohan atau dia tahu karena sengaja tidak. Ya mungkin memang itu tadi, ya kata pilihan. Minggu depan ada jadwal sebulan, Sabtu juga sudah ada jadwal juga acara orang lain, sehingga kita nak malam dia dah pecah, dah lemak, jadi kita ngadakan terpaksa lebih hari inilah. Ahlan wa sahlan. Cuma mungkin himbauan untuk yang ada acara, tahu itu hari Tasu'a, tahu itu hari Asyura. Mungkin ada beberapa tamu kita puasa, apalagi hari Asyura mungkin banyak yang puasa, siap ke besek, siapkan oleh-oleh untuk gawa balik. Umumkan yang gitu bagi hadirin yang kan hari ini hari Asyura, mungkin banyak yang puasa, kami tidak memaksa Anda untuk makan. Kalau puasa jangan batalkan, kami sudah nyiapkan oleh-oleh untuk gawa balik, besek disiapkan. Itu paling cakep, ya paling cakep. Jadi balik gawa nasi minyak, ya. Bungkus ini yang pantas-pantas, jangan pakai kresek, ya masuk kresek, lauknya masuk ke situ lah, setengah hati gitu. Ya, belikan yang cap yang bagus sedikit. Apalagi kadang-kadang dia ustaz, mau dibungkus ya. Ustaz dibungkus satu ustaz, apa aja gitu. Mulai itu. Kesek itulah, entar kesek bekas apa. Ya, nasinya, lauknya itu apa jadi suka. Ya, kawan beda pantas, apalagi ustaz, apalagi dia ngomong yang kita harus siapkan dan pakai cap bagi untuk mereka yang khusus yang berpuasa. Ya macam tahlilan, kadang-kadang kita tidak menghindari tahlilan itu. Jenazahnya tanggal
7, 8, 9, 10 tahan 1, 2, 3 siap ke kadang nak bacakan buku jam 5 maghrib tahan mata gara-gara sebulan gitu siap ke yuk tahu yang puasa kami sudah nyiapkan untuk dibawa pulang awak itu bagus cantik seperti itu ala kulli hal ikhwan. Hari Tasu'ah, hari Asyura jatuh insyaallah. Kali ini kita nih Sabtu dan Ahad yang akan datang. Aslinya sunnahnya dikuatkan tuh hari Asyura. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak pengen kita umat Islam ini sama seperti Yahudi. Yahudi puasa juga di hari Asyura, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbeda dengan mereka. Disunnahkanlah puasa hari Tasu'ah di hari yang ke-9. Jadi kita duangi Tasu'ah kita puasa, Tasu'ah itu dari Tis'ah, kemudian Asyura dari kalimat Asyura kita puasa lagi, kita ambil 2 hari itu puasa untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Nah kalau seandainya memang tidak baca nian, ya kebetulan terpecah hari Minggu ada kondangan, Sabtu kita tidak kondangan atau Minggu tidak baca tidak, kita harus batal puasa, harus tidak puasa kalau kondangannya banyak, kawan dekat bla 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 bla, maka ya puasa Tasu'ah. Walaupun Asyura tidak kita puasa bagus dapat pahala. Atau sebaliknya cuma baca hari Ahad, kebetulan hari Sabtu kita ada acara atau ngadu ke acara atau ada lomba ada bla 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 macam-macam alasannya, tapi hari Asyuranya kita kosong, maka kita puasa jadi Asyura ya Asyura beda apa-apa, oke sama dengan Yahudi tidak ya. Kalau yang sama dengan Yahudi sengaja niat nak nyamui ke diri dengan Yahudi. Kalau kondisi kita tidak mampu puasa 2 hari karena kesehatan, karena ada acara, karena apa-apa, jangan kita tinggal. Fa'ilam tastatiqu fala tatrukul, kata ulama. Kalau tidak mampu melaksanakan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Mbak hari Asyura jadilah. Nah, ada makhrat, ada jalan keluar lain. Ulama menganjurkan kalau kamu memang pengen tetap tidak sama dengan Yahudi, tanggal 9 tidak baca. Karena ada acara, apalah agenda yang punya. Bacanya cuma hari Asyura 10 tadi. Nah, biar tetap beda dengan Yahudi, puasanya hari ke-11. Hari ke-11 hari yang tidak ada larangan untuk puasa. Jadi tetap beda dengan Yahudi. Jadi kalau kita mampu untuk hari Asyura, di situ banyak amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan. Mungkin nanti begitu banyak edisi di grup boleh kita amalkan yang memang ada landasan dari hadis Rasulullah SAW atau dari fi'lul ulama. Di antara yang dianjurkan di hari Asyura tanggal 10, yang pertama yang paling utama adalah puasa sunnah tadi. Puasa sunnah hari Asyura. Kemudian disunnahkan kita juga di hari Asyura itu untuk bersedekah menyantuni anak yatim. Nah, anak yatim di sini memang hitungan yatim secara hukum syariat. Kalau budak itu tidak punya apa karena abahnya wafat, minta maaf, bukan karena abahnya bercerai. Abahnya sudah meninggal, walaupun meninggalnya setelah bercerai. Nah hitungannya anak yatim. Si fulana dengan si fulan bercerai, lalu anak-anaknya melolak maknya. Setelah bercerai sekian tahun bapaknya meninggal, yang bercerai tadi itu tetap status benar jadi anak yatim karena bapak aslinya meninggal. Walaupun maknya kawin lagi dapat bapak baru, tetap anak ini statusnya anak yatim. Walaupun itu status ya, walaupun masalah kebutuhan mungkin dia sudah tertutupi dengan bapak barunya, ya itu di luar hukum daripada yatim atau tidak yatim. Nah, yatim itu adalah seorang yang ditinggal wafat oleh bapak, bukan oleh emak. Ya, kalau piatu itu bahasa kita. Ya, kalau dalam bahasa syariat, wallahu a'lam, belum ada istilah yatim yatim baik yang ada. Kalau piatu tidak masuk hukum ini. Ya, jadi yatim yang disantuni ketika belum balik. Kalau sudah balik tidak disebut yatim. Artinya bukan dari sebelum dia tetap yatim, umur 20 juga yatim. Kita ini banyak anak yatim kalau ini. Ya, bukan banyak yatim piatu. Kalau dimaknakan tidak punya bapak, tidak punya cuma anjuran untuk memperhatikan, melindungi mereka tuh ketika mereka belum balik. Tapi maaf, sudah sering kami sampaikan, kita ambillah suatu kebijakan. Kita kadang-kadang terlalu terfokus dengan balik atau belum balik. Kalau belum balik yatim, belum balik yatim. Yoi, kalau sudah balik hapus. Tahun tadi dapat bingkisan, dapat duit, tahun ini tidak lagi hapus. Sudah balik.
Memang secara hukum benar itu status yang badai itu menjadi standar orang dikatakan yatim atau tidak lagi. Tapi kalau kita lihat dari bab sodaqah ikhwan dan bab kebutuhan, budak yang sudah balik kebutuhan jadi lebih banyak. Bukan berarti dia sudah balik dapat bapak lagi, dah. Ya, kemarin nah, yatim masih tamat kelas 6 SD. Sekarang dia sudah balik kebetulan naik SMP, butuh biaya masuk SMP, duitnya lebih besar, baju sekolahnya baru, tasnya baru, sepatunya baru. Saat ini justru dia butuh banyak kebutuhan, kita cekal. Ngapa? Dengan alasan dia sudah tidak yatim lagi kalau sudah balik. Memang benar ucapan kamu, tapi sekarang solusinya apa? Kesian budak ini, kebutuhannya tambah besar, emaknya ujung-ujungnya terkepong. Ya, kalau dua yang masuk SMP tadi baliknya duit kok, tinggal dua yang belum balik, lepas budaknya, dulunya dapat 4, jatah sekarang tinggal 2. Yang 2 ini hidup, masih butuh makan, butuh pakaian, butuh sekolah, butuh biaya. Dari sini butuh kebijakan orang-orang yang ahli taraf, orang-orang yang soleh, yang jangan cuma nak pengen anak yatim yo, tapi anda bersedekah dengan du'afa, fuqara, masakin, itu mahbub indallah dan itu akan menolong anda di yaumil kiamat. Apalagi dengan keadaan kebutuhan mereka semakin besar, semakin banyak. Jadi jangan seakan-akan sudah dilepas ke begitu baik. Ada solusi, carikan solusinya. Ya, jangan sampai kita putuskan tidak lagi nunjuk anak sudah tidak yatim. Walaupun sekali lagi hukum yatim memang ada hadis yang menyatakan kalau mereka sudah balik tidak disebut yatim itu. Kemudian kalau perempuan sama, mungkin dia butuhnya lebih banyak lagi kalau betina, maka kita perhatikan. Masyaallah bab rahimani rahimakumullah. Nah, sedikit kita menyimpang dari cerita tentang hukum anak yatim tadi. Anak angkat, ada lagi anak susun. Nah, kalau itu memang nak angkat anak, memang bagusnya anak yatim. Ya, sekalian nolong dan meringankan beban wong tuanya, apalagi kalau ini yatim piatu dalam satu sisi. Dalam sisi lain, kalau kita boleh memilih mencari, maka carilah yang kelak kalau budak ini besar tidak bermasalah dalam hukum mahramiyah. Artinya kalau kita nak ambil anak angkat, misal minta maaf kita kebetulan belum punya anak, uji wong coba inti ngambil anak angkat, siapa tahu jadi pancingan. Memang kadang-kadang subhanallah Allah berikan setelah kita ngangkat anak tadi. Nah, kalau kita pengen ngangkat anak tadi, carilah yang sekiranya kalau besar kaget, jadi tidak jadi masalah untuk urusan mahram. Kalau kita ngangkat anak angkat tadi, misal budak betino tadi buang lain lian, maka ketika budak ini balik, maka bermasalah sama kita. Nah, dia bukan muhrim. Kalau masih kecil mungkin tidak jadi masalah, tapi sudah murahik, sudah masuk balik, kita sudah harus berjaga jarak. Budak ini harus ditutupi auratnya. Kalau masih bayi abang sampai umur 7, 8, 9 tahun mungkin masih budak. Tapi kalau sudah balik, nah itu akan jadi masalah. Mau tidak mau kita harus berpisah. Kalau masih hidup bageng, ya duduk bageng, apalagi katib bini bisa tidur sebilik sama gitu. Jadi baru itu bukan mahram. Nah, maka carilah yang mahram. Mahramnya macam mana? Nah, pintar juga. Kalau anda yang ngambil anak, ambillah anak angkat itu kalau pacar milih ya. Nama anak yatim tadi. Kedua, anak yatim ini betino, dia keponakan bini kita. Kalau pacar milih, aduh, dia betino, dia laki-laki, dia tadi lanang, anak yatim. Kalau pacar kata anak yatim sudah anak biasa, anak laki-laki keponakan bini kita. Dari kecil dia memang kecil, kata masalah. Begitu dia sudah balik sama bini kita, tetap hubungannya mahram, keponakan dia sama kita, kata masalah juga. Lanang sama lanang. Kalau kita nak ambil betina, sebaliknya cari dari keponakan sebelah kanan, cari keponakan dari sebelah lanang, ambillah dari kecil, besarkan. Begitu budak ini balik sama kita, tetap mahram. Apa keponakan lanang sama bini kita, betina sama betina. Nah, ini harus kita sedikit tarkis, perhatikan. Karena minta maaf ya buat. Ini hukum. Ketika inti ngambil budak dari sembarang baik, ngambil inti sayang inti besar, kan sudah macam anak nih.
Begitu tetap masuk mubalek, hukum syariat berlaku. Ini bukan mahram, tidak boleh sebilik sama ente, tidak boleh buka aurat depan ente. Nah, nak melepasnya sulit. Kenapa? Sudah cak anak dewek gitu. Sudah pecah anak dewek. Nah, kalau memang tidak dapat yang model-model tadi, wong lainnya yang ditombek tadi bukan mahram, sebelum dia balik berusaha kita untuk mulai memisahkan sama dia. Misal ketika sudah pantas untuk masuk pondok-pondok kan, jadi dia sudah terbiasa terpisah sama kita. Pelan-pelan. Ketika sudah waktunya kita harus melepaskan kembali ke orang tuanya, maka ini anak tidak ada masalah sama kita. Tapi kalau kita hidup yang sama kita, besar sama kita, begitu dia balik, bahkan ulama katakan tidak nunggu balik. Kalau sudah murahik itu, kalau betina apalagi sudah dia punya body, sudah punya kecantikan, sudah bisa mendatangkan keinginan syahwat dan lain-lain, maka sudah tidak boleh lagi kita hidup bersama dia, dipisah. Kemudian pada dia bertanya, mana kalau kita ngambil anak angkat, lalu kita besar atau kelak keponakan tadi, keponakan bini kita orang, lalu sang ibunya atau bapaknya meninggal, abang angkat itu nggak dapat warisan tak dia? Jawabnya tidak. Walaupun dari bayi merah diangkat tadi, walaupun statusnya keponakan tadi, dan tidak mendapatkan warisan oleh orang lainnya, karena dia anak angkat, sekedar anak angkat. Kemudian bapak angkat tidak pernah jadi wali terhadap dia kecuali kalau walinya wali hakim atau dia mewakili abah aslinya. Yang berhak tetap abah asli jadi wali nih nikah. Nah, beda lagi kalau rodoah itu mahram. Tapi kalau sampai meninggal umi abah rodoah, sang anak juga tidak dapat warisan. Ya, rodoah itu cukuplah ngambil susu, jangan ngambil halto. Ya, cukup ngambil susu bini kita, jangan ngambil halto. Nah, lalu bagaimana sikap kita yang perlu diperhatikan, maaf bagi orang-orang yang angkat anak atau punya anak rodoah yang dibesarkan, anak susun yang dibesarkan, tapi kebanyakan anak susun ini biasa sama tuanya. Nah, punya anak angkat ini, kita tahu kalau sapi kita kakek meninggal, ini budak tidak dapat warisan kita. Ya, maka apa yang kita lakukan? Berikanlah hibah atau hadiah untuk dia sebelum kita wafat, sehingga kalau dia kakek sudah besar, sudah gadis, kita lepaskan dia sudah punya, maaf, punya kayu mampu, punya rumah dewek, sudah punya kendaraan dewek misalnya. Ketika kita wafat dia tidak ngotak-ngatik warisan. Kalau memang tidak dapat warisan, dihibahkan sebelum kita wafat, atau dia memang sudah misah dari kita, terpisah sebelum kita wafat, dia sudah ada bekal dewek, hidup, punya pekerjaan, ya apa, itu yang kita harus perhatikan. Ya, ma'asyiral ahbab rahiman rahimakumullah, mungkin saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan di hari Asyura kita bisa melakukan banyak hal yang dianjurkan oleh para salaf yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah SAW, yang diantara mengunjungi orang-orang soleh, para ulama, mengunjungi orang-orang sakit, kemudian membaca beberapa amalan-amalan, di antara membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada juga menganjurkan untuk membaca kulhu 1000 kali dan macam-macam. Yang paling afdal yang kita lakukan yang wajib-wajib, kalau sunnah yang sudah ada waktu kita usahakan untuk mengamalkan amalan tadi, dan dengan niat ibtigha mardhatillah wa qurbi wa thawabi. Kemarin di awal tahun ada amalan yang kita nulis bismillah. Itu jangan lalai, rajin semangat nulis, sudah selesai tak tahu kemana bismillahnya. Ya pucuk gopok, selo kitab, bawa TV, tak ngerti lagi sudah. Kalau memang nak nulisnya kemarin, tulislah segala-galanya dengan kaidah yang sudah ditentukan. Jangan sudah selesai, simpan, diamankan, jadikan azimah dan apa-apa. Taruh di tempat yang mulia. Ini tidak kadang-kadang terlalaikan, ya, malah jadi dosa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala qada fatub alaina tawbatan amin rawati wal firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sairil khilani wa kullu bima
إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.